Saat perutku perih karena belum makan seharian, aku hanya meminta sedikit nasi kepada ibu mertuaku. Tapi di depan semua orang, ia malah menunjuk mangkuk makanan anjingnya dan membentakku dengan kata-kata yang menghancurkan harga diriku. Suamiku tidak ada di sana untuk membela, dan selama ini pun ia selalu memilih diam setiap kali aku dihina. Aku tidak menangis. Aku hanya masuk kamar, mengemasi barangku, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Mereka mengira aku akan kembali memohon seperti biasanya. Tapi 2 jam kemudian, suamiku pulang dengan wajah pucat. Ibu mertuaku jatuh pingsan, dan seluruh rumah itu mendadak gempar karena. Sebelum kita mulai, coba tulis nama kotamu di kolom komentar. Saya penasaran kota mana yang paling ramai hadir hari ini. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar melimpah ruah. Amin. Pernah tidak kalian merasa tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang setiap hari menghantuiku. 3 tahun lalu, saat menikah dengan Aska, aku percaya hidupku akan berubah menjadi lebih bahagia. Aku tidak pernah menuntut rumah mewah. Aku juga tidak pernah meminta kehidupan yang serba berkecukupan. Bagiku, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Aska, aku datang dengan hati yang penuh harapan. Rumah itu memang tidak besar. Cat dindingnya sudah mulai kusam di beberapa bagian. Halamannya sempit dan dipenuhi pot bunga yang sebagian besar sudah layu. Namun aku tidak mempermasalahkannya. Yang kulihat saat itu adalah tempat di mana aku akan membangun keluarga. Tempat di mana aku berharap bisa menjadi seorang istri yang baik. Dan tempat di mana aku berharap akan mendapatkan seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Pada minggu-minggu pertama setelah menikah, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Ibu mertuaku, Darsinah, memang tidak terlalu ramah. Namun aku menganggap itu hanya soal waktu. Aku berpikir mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiranku. Aku berusaha menghormatinya. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk membantu memasak. Aku membersihkan rumah tanpa diminta. Aku mencuci pakaian dan menyetrika semua baju keluarga. Aku bahkan selalu menyiapkan teh hangat untuk Darsinah setiap pagi sebelum beliau bangun. Aku melakukannya dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dipuji. Aku hanya ingin diterima. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata, semakin baik aku bersikap, semakin rendah pula aku diperlakukan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat aku memasak, Darsinah akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakanku sedikit kurang asin, beliau akan mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau akan mengatakan aku tidak becus menjadi istri. Kalau sayur yang kubeli tidak sesuai keinginannya, beliau akan membandingkanku dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik dariku. Aku mencoba bersabar. Aku selalu mengingat nasihat ibuku sebelum menikah. Ibu pernah berkata bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itulah aku terus menahan diri. Aku menelan semua perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Darsinah. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Aku bukan dianggap sebagai anggota keluarga. Aku hanya dianggap sebagai orang yang mengurus rumah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah berada di dapur. Aku memasak sarapan. Setelah itu aku menyapu seluruh rumah. Kemudian mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, membuang sampah, menyiapkan makan siang. Dan semua itu kulakukan seorang diri. Darsinah hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu sambil menonton televisi atau berbincang dengan tetangga. Namun anehnya, setiap pekerjaan yang kulakukan selalu dianggap kurang. Tidak pernah cukup baik. Tidak pernah benar. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan jendela ruang tamu, Darsinah memanggilku dengan suara keras. "Rina!"
Aku segera berlari menghampirinya. Iya, Bu. Beliau menunjuk meja dengan wajah kesal. Lihat ini. Aku menunduk. Di atas meja ada sedikit debu yang nyaris tidak terlihat. Hanya karena satu titik debu seperti ini, rumah jadi kelihatan kotor. Apa kau tidak punya mata? Aku terdiam. Padahal sejak subuh aku sudah membersihkan seluruh rumah. Namun aku hanya mengangguk. Maaf, Bu. Bukannya puas. Darsinah malah mendengus. Kerjamu cuma begini saja tidak becus. Kalimat itu terasa seperti pisau kecil yang terus menggores hatiku setiap hari. Tidak cukup dalam untuk membuatku jatuh. Tetapi cukup sering untuk membuat luka itu tidak pernah sembuh. Yang lebih menyakitkan adalah sikap Aska. Suamiku sebenarnya bukan laki-laki yang kasar. Ia tidak pernah membentakku. Tidak pernah memukulku. Tidak pernah melarangku melakukan apapun. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada semua itu. Ia selalu diam. Setiap kali ibunya merendahkanku, Aska hanya diam. Setiap kali aku diperlakukan tidak adil, Aska hanya diam. Dan setiap kali aku mencoba berbicara, ia selalu memberikan jawaban yang sama. Sabar ya, Rin. Itu kan ibuku. Aku tidak enak kalau harus membantah beliau. Awalnya aku mencoba memahami. Aku tahu hubungan seorang anak dengan ibunya tidak mudah. Aku tidak ingin membuat Aska berada di posisi sulit. Namun semakin lama, aku mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Suatu malam aku memberanikan diri berbicara. Saat itu kami sudah berada di kamar. Aska sedang memainkan ponselnya. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap lantai. Mas. HM. Kalau aku melakukan kesalahan, aku mau dikoreksi. Aska mengangguk. Tentu. Tapi kalau aku tidak salah, kenapa aku selalu dimarahi? Aska menghentikan aktivitasnya. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Lalu menarik napas panjang. Sudahlah, Rin. Aku capek habis kerja. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Aku tidak meminta Aska bertengkar dengan ibunya. Aku hanya ingin didengar. Hanya itu. Namun bahkan hal sesederhana itu ternyata terlalu sulit. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Aku mulai kehilangan banyak hal. Aku kehilangan waktu istirahat. Aku kehilangan semangat. Dan perlahan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Kadang saat bercermin, aku hampir tidak mengenali perempuan yang berdiri di depanku. Wajahku terlihat lebih pucat. Mataku sering sembab. Tubuhku lebih kurus daripada dulu. Namun tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Bahkan ketika aku sakit, aku masih harus memasak. Masih harus membersihkan rumah. Masih harus melayani semua kebutuhan keluarga. Suatu hari aku demam cukup tinggi. Kepalaku terasa berputar. Tubuhku menggigil. Aku mencoba berbaring sebentar setelah selesai mencuci pakaian. Belum sampai 10 menit. Suara Darsinah terdengar dari luar kamar. Rina. Aku memaksa bangun. Iya, Bu. Kenapa halaman belum disapu? Aku menelan ludah. Maaf, Bu. Saya lagi kurang enak badan. Bukannya merasa iba, beliau justru mendelik. Kurang enak badan bukan alasan untuk malas. Aku tersenyum pahit. Saat itu aku sadar. Dalam pandangan Darsinah, aku mungkin bukan manusia. Aku hanya alat. Selama alat itu masih bisa bergerak, alat itu harus terus bekerja. Malam harinya aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena sakit, tetapi karena lelah. Aku lelah terus berusaha menjadi cukup baik untuk orang yang memang tidak pernah berniat menerimaku. Namun keesokan harinya aku tetap bangun seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap melayani semuanya. Karena jauh di dalam hati, masih ada sedikit harapan. Aku berharap suatu hari Darsinah akan berubah. Aku berharap suatu hari Aska akan membelaku. Aku berharap suatu hari rumah ini benar-benar terasa seperti rumah. Sayangnya,
Aku tidak tahu bahwa hari yang akan mengubah seluruh hidupku sudah sangat dekat. Aku tidak tahu bahwa penghinaan paling besar yang pernah kuterima akan segera terjadi. Aku juga tidak tahu bahwa setelah hari itu, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali menjadi perempuan yang sama. Saat itu aku masih berdiri di dapur sambil menyiapkan makan malam. Masih mencoba tersenyum. Masih mencoba bertahan. Masih mencoba menjadi menantu yang baik. Padahal tanpa kusadari, badai terbesar dalam hidupku sudah menunggu tepat di depan pintu. Dan ketika badai itu datang, bukan hanya hidupku yang berubah. Hidup Aska dan Darsinah pun akan berubah untuk selamanya. Pagi itu aku terbangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Tubuhku masih terasa pegal karena semalam aku baru bisa tidur lewat tengah malam. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku masih harus menyetrika pakaian yang menumpuk sejak 2 hari terakhir. Namun seperti biasanya, tidak ada pilihan selain bangun dan memulai hari. Aku berjalan ke dapur dengan mata yang masih berat. Udara pagi terasa dingin. Lampu dapur yang redup memantulkan bayanganku di kaca lemari. Untuk sesaat aku berhenti dan menatap wajah sendiri. Entah sejak kapan wajahku terlihat begitu lelah. Aku menarik napas panjang lalu mulai memasak. Hari itu Darsinah akan mengadakan arisan kecil di rumah. Sudah sejak seminggu sebelumnya beliau sibuk membicarakannya kepada para tetangga. Karena itulah aku harus menyiapkan semuanya. Mulai dari makanan, minuman, ruang tamu, halaman depan, hingga kamar mandi tamu. Tidak boleh ada yang kurang. Tidak boleh ada yang salah. Karena jika ada satu hal saja yang tidak sesuai keinginan Darsinah, aku tahu siapa yang akan disalahkan. Pukul 5 pagi aku sudah selesai memasak. Setelah itu aku membersihkan ruang tamu. Kemudian menyapu halaman. Lalu mengepel lantai. Setelah pekerjaan itu selesai, aku kembali ke dapur untuk menyiapkan camilan. Belum sempat duduk, suara Darsinah terdengar dari ruang tengah. "Rina!" Aku segera menjawab. "Iya, Bu." "Kue yang kemarin sudah diambil?" "Sudah, Bu." "Minuman dingin?" "Sudah saya siapkan." "Jangan sampai mempermalukan saya di depan tamu." "Iya, Bu." Beliau tidak mengatakan terima kasih. Beliau memang tidak pernah mengatakan itu. Aku sudah terbiasa. Menjelang siang, para tamu mulai berdatangan. Rumah yang biasanya tenang berubah ramai. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Aku mondar-mandir membawa minuman dan makanan. Saat mereka bercanda dan menikmati acara, aku tetap berada di dapur. Sesekali aku keluar untuk menambah camilan atau mengambil gelas kosong. Beberapa ibu tetangga tersenyum kepadaku. Namun sebagian lainnya memandangku seperti pelayan rumah makan. Mungkin karena selama ini Darsinah memang selalu memperkenalkanku seperti pembantu yang tinggal di rumah. Bukan sebagai menantunya. Saat pertama kali mendengarnya dulu, hatiku sempat hancur. Kini aku hanya diam. Tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang bahkan tidak peduli. Acara berlangsung hingga sore. Tenagaku mulai habis. Perutku juga mulai terasa perih. Baru saat itulah aku sadar bahwa sejak pagi aku belum makan sama sekali. Aku terlalu sibuk. Setiap kali hendak mengambil makanan, selalu ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Aku melihat jam dinding. Sudah hampir pukul 4 sore. Kepalaku mulai sedikit pusing. Tubuhku terasa ringan seperti kapas. Aku mencoba bertahan sambil membereskan piring-piring kotor. Setelah semua tamu pulang, rumah akhirnya kembali sepi. Aku menghela napas lega. Setidaknya pekerjaan besar hari itu sudah selesai. Aku masuk ke dapur. Di atas meja masih ada beberapa lauk yang tersisa. Tidak banyak, namun cukup untuk mengisi perut yang sejak pagi kosong. Aku menatap makanan itu beberapa detik, lalu melirik ke arah ruang tamu. Darsinah sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Aku memberanikan diri menghampiri. "Bu." Beliau tidak langsung menoleh. "Apa?" Aku menelan ludah. "Rina boleh makan sedikit." Kini beliau menatapku. Tatapannya dingin. "Apa?" "Saya belum sempat makan dari pagi." Beliau tetap diam. Aku melanjutkan.
Cuma sedikit saja, Bu. Beberapa detik berlalu. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Darsinah berdiri, kemudian berjalan menuju teras belakang. Aku mengikutinya dengan bingung. Di sana ada seekor anjing peliharaan miliknya yang sedang berbaring santai. Di dekatnya terdapat mangkuk makanan yang masih menyisakan beberapa potong daging dan nasi. Darsinah menunjuk mangkuk itu, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Dan dengan suara keras yang bisa didengar tetangga sekitar, beliau berteriak, "Sana makan bekas anjingku." Aku membeku. Darahku seperti berhenti mengalir. Namun Darsinah belum selesai. Wajahnya dipenuhi penghinaan. "Kau lebih hina dari hewan peliharaanku." Suasana mendadak sunyi. Dua orang tetangga yang masih berada di depan rumah langsung menoleh. Seorang ibu yang kebetulan belum pulang tampak terkejut. Aku berdiri mematung. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena terlalu sakit. 3 tahun. 3 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik. 3 tahun aku melayani rumah itu. 3 tahun aku menahan semua penghinaan. Tetapi tidak pernah sekalipun aku membayangkan akan direndahkan seperti itu. Aku memandang mangkuk makanan anjing itu. Lalu memandang Darsinah. Untuk pertama kalinya aku tidak menemukan sedikitpun rasa hormat dalam tatapan beliau. Yang ada hanya kebencian. Seolah keberadaanku memang tidak lebih berharga dari seekor hewan. Mataku mulai terasa panas. Namun aku menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan beliau. Tidak kali ini. Darsinah mendengus. "Kenapa diam? Mau makan atau tidak?" Beberapa detik berlalu. Lalu perlahan aku menarik napas panjang. Aku tersenyum kecil. Senyum yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Karena ternyata setelah dihancurkan sedalam itu, aku justru merasa tenang. Sangat tenang. Mungkin karena akhirnya aku sadar. Aku tidak akan pernah diterima di rumah ini. Tidak peduli sekeras apa aku berusaha. Tidak peduli sebaik apa aku bersikap. Tidak peduli selama apa aku bertahan. Aku tidak akan pernah dianggap keluarga. Aku hanya akan terus menjadi sasaran penghinaan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berhenti mencari pengakuan. Aku menundukkan kepala. "Iya, Bu." Hanya itu yang kukatakan. Lalu aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Darsinah tampak heran. Beliau mungkin mengira aku akan menangis. Atau membantah. Atau memohon. Namun aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berjalan. Langkah demi langkah. Sampai akhirnya pintu kamar tertutup di belakangku. Begitu berada sendirian, aku duduk di tepi ranjang. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Aku menatap lemari pakaian di sudut kamar. Lalu memandang foto pernikahanku dengan Aska yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 3 tahun lalu. Saat aku masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Saat aku masih percaya bahwa kesabaran akan membawa kebahagiaan. Saat aku masih percaya bahwa suatu hari semua akan membaik. Ternyata aku salah. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena ucapan Darsinah semata. Melainkan karena aku baru menyadari satu hal yang selama ini terus kuhindari. Aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku sendiri. Aku terlalu lama memaafkan orang-orang yang tidak pernah merasa bersalah. Aku terlalu lama bertahan di tempat yang terus melukaiku. Dan mungkin sudah waktunya berhenti. Aku menghapus air mata. Lalu berdiri. Tatapanku kembali mengarah ke lemari. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupku. Di luar kamar, suara televisi masih terdengar. Darsinah mungkin sedang merasa menang. Beliau tidak tahu bahwa penghinaan yang baru saja diucapkannya akan menjadi kata-kata terakhir yang membuatku bertahan di rumah itu. Aku membuka lemari perlahan. Kemudian mengambil koper yang selama ini tersimpan di bagian bawah. Jantungku berdetak semakin kencang. Namun anehnya, tidak ada keraguan. Sama sekali tidak ada. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan,
Aku akhirnya tahu apa yang harus kulakukan. Dan begitu koper itu kubuka di atas ranjang, hidupku mulai bergerak menuju arah yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh Darsinah maupun Aska. Bahkan mereka tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi. Sampai semuanya terlambat. Aku berdiri di depan koper yang terbuka di atas ranjang. Tanganku menyentuh beberapa helai pakaian yang tergantung rapi di dalam lemari. Untuk beberapa saat aku hanya diam, memandangi kamar yang sudah kutempati selama 3 tahun terakhir. Kamar yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagi seorang istri. Namun entah sejak kapan ruangan ini lebih terasa seperti tempat persembunyian daripada rumah. Disinilah aku sering menangis diam-diam. Disinilah aku berkali-kali berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan membaik. Dan di ruangan inilah aku akhirnya menyadari bahwa harapan itu tidak pernah benar-benar datang. Aku mulai melipat pakaian. Satu demi satu. Tanpa tergesa-gesa. Tanpa kemarahan. Tanpa air mata. Justru ketenangan itulah yang membuat semuanya terasa berbeda. Biasanya setiap kali Darsinah menyakitiku, aku akan menangis. Aku akan mencoba mencari alasan untuk memaafkannya. Aku akan berusaha memahami sikapnya. Namun hari itu tidak ada lagi keinginan untuk melakukan semua itu. Ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya patah. Dan saat sesuatu itu patah, aku merasa jauh lebih ringan. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Lalu mengambil dokumen-dokumen penting yang selama ini kusimpan di dalam laci. Ijazah, buku tabungan, kartu identitas, beberapa berkas lain yang tidak pernah diketahui siapapun di rumah ini. Semuanya kususun dengan rapi. Di luar kamar, suara televisi masih terdengar. Sesekali terdengar suara Darsinah berbicara sendiri. Seolah tidak ada apapun yang baru saja terjadi. Seolah penghinaan yang dilontarkannya beberapa menit lalu hanyalah hal biasa. Mungkin memang biasa baginya. Tapi tidak bagiku. Tidak lagi. Aku menutup koper perlahan. Lalu duduk di tepi ranjang. Pandanganku kembali jatuh pada foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, aku dan Aska sedang tersenyum bahagia. Wajah kami terlihat penuh harapan. Aku masih ingat hari itu. Hari ketika Aska menggenggam tanganku dan berjanji akan menjagaku seumur hidup. Hari ketika aku percaya bahwa aku telah memilih laki-laki yang tepat. Dan mungkin Aska memang bukan laki-laki jahat. Masalahnya, terkadang seseorang tidak perlu menjadi jahat untuk melukai kita. Kadang cukup dengan diam. Cukup dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Cukup dengan tidak melakukan apa-apa saat kita membutuhkan pertolongan. Itulah yang dilakukan Aska selama ini. Ia tidak pernah ikut menghina. Namun ia juga tidak pernah melindungi. Ia tidak pernah berdiri di sampingku saat aku diperlakukan seperti pembantu. Ia tidak pernah mengatakan kepada ibunya bahwa aku adalah istrinya yang harus dihormati. Dan selama 3 tahun, aku terus meyakinkan diri bahwa suatu hari nanti ia akan berubah. Sekarang aku sadar. Aku terlalu lama menunggu. Ponselku yang berada di atas meja tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku melihat nama pengirimnya. Pak Hendra. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka pesan itu. Bu Rina, apakah semuanya baik-baik saja? Saya sudah berada di lokasi sesuai instruksi. Tinggal menunggu kabar dari ibu. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Kemudian membalas singkat. Saya siap. Tolong tunggu 30 menit lagi. Beberapa detik kemudian balasan datang. Baik, Bu. Aku meletakkan ponsel. Lalu menatap langit-langit kamar. 3 tahun. 3 tahun aku menyembunyikan begitu banyak hal. Bukan karena malu. Bukan karena takut. Aku hanya ingin hidup normal. Aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri. Aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku tidak pernah merasa perlu memperlihatkan apa yang kumiliki. Karena bagiku, hubungan yang tulus tidak dibangun di atas kekayaan. Namun ternyata ada harga yang harus kubayar atas pilihanku itu. Orang-orang mulai menilai diriku dari penampilan. Mereka menganggap aku lemah karena aku diam. Mereka menganggap aku tidak berharga karena aku sederhana.
Mereka menganggap aku tidak punya tempat untuk pulang. Dan yang paling menyakitkan, mereka yakin aku tidak akan pernah berani pergi. Aku tersenyum tipis. Mungkin memang selama ini aku terlalu sabar. Sampai mereka lupa bahwa kesabaran juga memiliki batas. Suara pintu kamar tiba-tiba diketuk. Aku segera berdiri. Masuk. Pintu terbuka. Darsinah muncul di ambang pintu. Tatapannya langsung tertuju pada koper di atas ranjang. Alisnya berkerut. Koper buat apa? Aku menjawab dengan tenang. Mau pergi sebentar, Bu. Pergi kemana? Ada urusan. Beliau mendengus. Seolah jawabanku tidak penting. Kalau mau pergi jangan lama-lama. Besok pagi cucian masih banyak. Aku menatapnya beberapa detik. Biasanya aku akan langsung mengangguk. Biasanya aku akan berkata iya. Namun kali ini tidak. Aku hanya tersenyum. Senyum yang membuat wajah Darsinah tampak bingung. Mungkin karena selama ini beliau tidak pernah melihatku setenang itu. Aku pergi dulu, Bu. Tanpa menunggu jawaban, aku menarik koper menuju pintu. Darsinah masih berdiri di tempat. Tatapannya penuh tanda tanya. Tetapi beliau tidak menghentikanku. Mungkin karena beliau yakin aku akan kembali. Seperti biasanya, aku melewati ruang tamu, melewati meja makan, melewati dapur tempat aku menghabiskan ribuan jam untuk melayani keluarga itu. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Namun anehnya, tidak ada satupun yang membuatku ingin bertahan. Aku membuka pintu depan. Udara sore menyambut wajahku. Langit mulai berubah jingga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Langkahku terasa ringan. Sangat ringan. Aku berjalan keluar halaman. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada. Dan justru itulah yang membuat keputusanku semakin mantap. Ketika seseorang pergi dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya, mungkin memang sudah saatnya ia pergi. Aku terus berjalan hingga mencapai ujung jalan. Di sana, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Mobil itu terlihat mencolok dibanding kendaraan lain di lingkungan tersebut. Begitu melihatku mendekat, seorang pria paruh baya segera keluar. Ia membungkukkan badan dengan hormat. "Selamat sore, Bu Rina." Aku mengangguk pelan. "Maaf membuat Bapak menunggu." "Tidak masalah, Bu." Pria itu segera mengambil koperku. Aku masuk ke kursi belakang. Pintu mobil tertutup perlahan. Melalui kaca jendela, aku masih bisa melihat rumah Darsinah dari kejauhan. Rumah yang selama 3 tahun menjadi saksi begitu banyak luka. Aku menatapnya beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan. Mobil mulai bergerak, perlahan meninggalkan lingkungan itu. Meninggalkan masa lalu yang selama ini terus menahanku. Di dalam mobil, ponselku kembali bergetar. Kali ini sebuah panggilan masuk. Aku melihat nama yang muncul di layar. Pak Surya, pengacara keluarga yang sudah bekerja bersama almarhum ayahku selama bertahun-tahun. Aku menjawab panggilan itu. "Halo, Pak." "Bu Rina, saya hanya ingin memastikan, apakah keputusan ini sudah final?" Aku menatap jalanan yang mulai ramai, lalu tersenyum kecil. "Sudah, Pak." "Apakah Ibu yakin?" Aku memejamkan mata sesaat. Bayangan mangkuk makanan anjing itu kembali muncul. Disusul suara Darsinah yang berteriak bahwa aku lebih hina dari hewan peliharaannya. Luka itu masih terasa. Namun sekarang justru memberiku kekuatan. Saya sangat yakin. Suara di seberang sana terdengar lega. "Baik, Bu. Kalau begitu semua proses akan kami jalankan mulai malam ini." Aku mengangguk. "Silakan." Panggilan berakhir. Aku menatap keluar jendela. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Sementara di rumah yang baru saja kutinggalkan, Darsinah mungkin sedang menikmati kemenangan kecilnya. Dan Aska mungkin masih bekerja seperti biasa tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka belum sadar. Belum tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan,
hidup mereka akan berubah drastis. Belum tahu bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap tidak berharga ternyata menyimpan kenyataan yang sama sekali berbeda. Dan yang paling penting, mereka belum tahu bahwa kesempatan terakhir untuk mempertahankanku sudah lewat. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak sedang pergi untuk menenangkan diri. Aku tidak sedang pergi untuk mengalah. Aku tidak sedang pergi untuk kembali. Kali ini, aku benar-benar meninggalkan mereka. Sore itu, saat mobil yang membawaku melaju semakin jauh dari rumah Darsinah, Aska masih berada di kantornya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa rumah tangganya sedang berada di ambang kehancuran. Ia juga tidak tahu bahwa istrinya baru saja pergi untuk selamanya. Di tempat kerjanya, hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aska duduk di depan komputer sambil menyelesaikan laporan bulanan. Sesekali ia memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan dariku. Biasanya aku selalu mengirim pesan menanyakan apakah ia sudah makan atau kapan akan pulang. Namun hari itu tidak ada satupun pesan masuk. Anehnya, Aska tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap aku sedang sibuk mengurus rumah. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Menjelang pukul 5 sore, pekerjaan akhirnya selesai. Aska merapikan meja kerjanya, lalu berjalan menuju area parkir. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan sempat membelikan camilan kesukaannya. Semuanya tampak normal. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, suasana terlihat seperti biasa. Lampu teras menyala. Pintu rumah terbuka. Televisi terdengar dari dalam. Aska masuk sambil meletakkan tas kerja di kursi. "Bu, aku pulang." Darsinah yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. "Oh, pulang." Aska melepas jam tangannya. Kemudian melihat sekeliling. Biasanya pada jam seperti itu aku sudah berada di dapur atau menyiapkan minuman untuknya. Namun kali ini rumah terasa berbeda. Lebih sepi. Lebih kosong. "Rina mana, Bu?" Darsinah menjawab santai. "Pergi." Aska mengernyit. "Pergi kemana?" "Tidak tahu." Aska mulai merasa heran. "Maksudnya?" Darsinah mendengus. Tadi dia marah-marah sendiri lalu pergi bawa koper. Aska langsung menoleh. "Bawa koper?" "Iya." "Ada apa memang?" Darsinah tertawa kecil. "Tidak ada apa-apa." Namun beberapa detik kemudian beliau mulai menceritakan kejadian sore tadi. Dengan nada yang seolah menganggap semuanya lucu. "Tadi dia minta makan. Lalu saya bilang suruh makan bekas makanan anjing." Darsinah bahkan sempat tersenyum saat mengatakannya. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika melihat wajah Aska. Pria itu terlihat tidak nyaman. Meski begitu, seperti biasanya, ia tetap tidak membela istrinya. Ia hanya menghela napas. "Ya sudah, Bu. Kalau Rina pulang nanti saya bicara." Darsinah kembali santai. Menurutnya masalah sudah selesai. Sama seperti puluhan pertengkaran sebelumnya. Rina akan menangis. Kemudian kembali. Lalu semuanya berjalan seperti biasa lagi. Mereka tidak tahu bahwa kali ini berbeda. Sangat berbeda. Saat Aska hendak menuju kamar, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat layar. Nomor kantor pusat. Aska langsung mengangkatnya. "Halo." Suara di seberang terdengar serius. "Pak Aska, apakah Anda bisa segera datang ke kantor pusat malam ini?" Aska terkejut. "Malam ini?" "Iya." "Ada masalah apa?" Beberapa detik hening. Lalu suara itu kembali terdengar. "Kami perlu membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga Anda." Aska mengernyit. "Keluarga saya?" "Iya. Lebih tepatnya mengenai istri Anda." Jantung Aska mulai berdetak lebih cepat. "Maksudnya?" "Kami tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Tolong datang sesegera mungkin." Sambungan terputus. Aska menatap layar ponselnya dengan bingung. Darsinah ikut memperhatikan. "Ada apa?"
Tidak tahu. Aska menggeleng. Kantor pusat minta saya datang sekarang. Malam-malam begini. Iya. Darsinah kembali santai. Mungkin urusan pekerjaan. Aska mengangguk. Namun entah mengapa perasaannya mulai tidak enak. Ia segera berangkat. Perjalanan menuju kantor pusat memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ada masalah proyek? Apakah perusahaan sedang melakukan evaluasi? Atau mungkin ada kesalahan dalam pekerjaannya? Namun sesampainya di sana, ia langsung sadar bahwa semua dugaannya salah. Karena yang menyambutnya bukan atasannya, melainkan direktur utama perusahaan. Dan di samping direktur itu berdiri beberapa orang yang bahkan jarang terlihat oleh karyawan biasa. Aska langsung gugup. "Selamat malam, Pak." Direktur utama mempersilahkannya duduk. Wajah pria itu terlihat serius. Terlalu serius. "Aska." "Iya, Pak." "Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya." Aska mengangguk. "Bapak mengenal istri Anda dengan baik?" Pertanyaan itu membuatnya bingung. "Tentu, Pak." Direktur utama saling pandang dengan beberapa orang di ruangan itu. Lalu mengeluarkan sebuah map. "Kalau begitu, mungkin ada sesuatu yang belum Anda ketahui." Map itu dibuka. Beberapa dokumen diletakkan di atas meja. Aska melihat sekilas. Awalnya ia tidak mengerti. Namun semakin lama wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Matanya membesar. Ia bahkan sempat mengira dirinya salah membaca. "Ini." Direktur utama mengangguk perlahan. "Benar." "Tidak mungkin." Aska kembali melihat dokumen itu. Lembar demi lembar. Nama yang tertulis di sana tidak mungkin salah. Nama itu sangat dikenalnya. Rina. Istrinya. Perempuan yang selama 3 tahun tinggal bersamanya. Perempuan yang setiap hari membersihkan rumah. Perempuan yang sering dimarahi ibunya. Perempuan yang selama ini dianggap tidak memiliki apa-apa. Nama itu muncul berkali-kali. Sebagai pemegang saham utama. Sebagai ahli waris tunggal. Sebagai pemilik sebagian besar aset perusahaan. Tubuh Aska langsung terasa lemas. Ini tidak mungkin. Direktur utama menghela napas. "Kami juga baru mendapatkan konfirmasi resmi hari ini. Kami mengira Anda sudah mengetahui semuanya." Aska menggeleng perlahan. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. "Aku tidak tahu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Selama ini ia mengira Rina hanyalah perempuan sederhana. Perempuan biasa. Tidak lebih. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Direktur utama kembali membuka dokumen lain. "Masih ada sesuatu yang perlu Anda ketahui." Aska memaksakan diri mendengar. Lalu kalimat berikutnya membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Beberapa jam yang lalu, Bu Rina mengaktifkan kembali seluruh hak kepemilikan dan kewenangan yang selama ini tidak pernah beliau gunakan. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Aska bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Apa artinya itu? Suara Aska terdengar serak. Direktur utama menatapnya dalam-dalam. Itu berarti beliau sudah mengambil keputusan besar. Kalimat itu menghantam Aska lebih keras daripada apapun. Karena untuk pertama kalinya ia mulai menyadari sesuatu. Rina tidak pergi untuk menenangkan diri. Rina tidak pergi karena marah sesaat. Rina pergi setelah membuat keputusan. Keputusan yang mungkin sudah dipikirkan sangat matang. Dan jika dugaan itu benar, maka kemungkinan besar ia tidak akan kembali. Tubuh Aska mulai gemetar. Pikirannya langsung kembali pada semua kejadian selama 3 tahun terakhir. Semua air mata yang pernah dilihatnya. Semua penghinaan yang pernah diterima Rina. Semua momen ketika istrinya meminta bantuan. Dan semua momen ketika dirinya memilih diam. Tiba-tiba semuanya terasa sangat jelas. Sangat menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Aska benar-benar melihat dirinya sendiri. Dan yang ia lihat membuatnya takut. Sangat takut.
Karena mungkin selama ini bukan hanya Darsinah yang telah menyakiti Rina. Mungkin dirinya juga. Bahkan lebih dalam daripada siapapun. Saat itulah ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat dikenalnya. Nomor Rina. Dengan tangan gemetar, Aska membuka pesan itu. Dan begitu membaca isinya, napasnya langsung tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Karena untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, pesan itu tidak berisi perhatian, tidak berisi kabar, tidak berisi cinta, melainkan sebuah perpisahan. Sementara Aska masih duduk membeku di ruang rapat kantor pusat, aku berada di sebuah apartemen yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Apartemen itu berada di kawasan pusat kota. Nang, nyaman. Dan jauh dari rumah yang selama 3 tahun menjadi sumber luka dalam hidupku. Aku berdiri di depan jendela besar yang menghadap gemerlap lampu malam. Kota terlihat begitu indah dari ketinggian. Namun pikiranku sama sekali tidak berada di sana. Aku masih memikirkan pesan yang baru saja kukirim kepada Aska. Pesan yang kutulis berulang kali sebelum akhirnya memberanikan diri menekan tombol kirim. Pesan yang sangat singkat. Namun mungkin akan menjadi pesan paling menyakitkan yang pernah ia baca. Mas, terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui. Aku sudah mencoba bertahan selama yang aku bisa. Tapi aku tidak sanggup lagi hidup di tempat yang membuatku kehilangan harga diriku sendiri. Jagalah dirimu baik-baik. Tidak ada kata marah. Tidak ada makian. Tidak ada ancaman. Karena aku memang sudah tidak memiliki tenaga untuk semua itu. Saat seseorang terlalu lama terluka, pada akhirnya yang tersisa bukan lagi kemarahan, melainkan kelelahan. Dan itulah yang kurasakan. Lelah. Sangat lelah. Aku menutup mata perlahan. Lalu duduk di sofa ruang tamu. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan pintu. Aku sudah tahu siapa yang datang. Masuk saja, Pak. Pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun masuk dengan langkah pelan. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Namun penampilannya tetap rapi dan berwibawa. Beliau adalah Pak Surya. Orang kepercayaan ayahku sejak puluhan tahun lalu. Sejak aku masih kecil. Sejak perusahaan keluarga kami masih jauh lebih kecil daripada sekarang. Pak Surya duduk di hadapanku. Tatapannya penuh perhatian. Saya senang akhirnya ibu mau kembali. Aku tersenyum tipis. Kembali? Beliau mengangguk. Iya. Karena selama 3 tahun terakhir, sebenarnya ibu seperti menghilang. Aku menunduk. Kalimat itu memang benar. 3 tahun lalu, setelah menikah dengan Aska, aku sengaja menjauh dari dunia yang selama ini membesarkanku. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada tim profesional. Aku tidak lagi aktif hadir dalam rapat. Aku menolak berbagai fasilitas yang seharusnya bisa kunikmati. Aku memilih hidup sederhana. Sangat sederhana. Bahkan terlalu sederhana. Semua itu kulakukan karena satu alasan. Aku ingin hidup sebagai Rina. Bukan sebagai anak pemilik perusahaan. Bukan sebagai pewaris keluarga kaya. Bukan sebagai perempuan yang selalu diperlakukan istimewa. Aku hanya ingin menjadi istri biasa. Dan mungkin itulah kesalahan terbesarku. Karena saat aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya, orang lain justru bebas menentukan nilai diriku sesuka hati mereka. Pak Surya membuka sebuah map. Kemudian meletakkannya di meja. Ini dokumen yang ibu minta. Aku melihat isinya. Semua sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Beliau memperhatikanku beberapa saat. Lalu berkata dengan hati-hati. Saya boleh bertanya sesuatu? Tentu. Ibu benar-benar tidak pernah memberitahu suami ibu tentang semua ini. Aku tersenyum pahit. Tidak pernah. Pak Surya terlihat terkejut. Sama sekali. Aku menggeleng. Dia tidak tahu apa-apa. Beliau menghela napas panjang. Seolah sulit mempercayainya. Padahal kenyataannya memang seperti itu. Aska tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ia tidak pernah tahu siapa ayahku.
Ia tidak pernah tahu bahwa sebagian saham perusahaan tempatnya bekerja berada atas namaku. Ia tidak pernah tahu bahwa beberapa aset besar di kota itu secara hukum adalah milikku. Ia tidak pernah tahu apapun. Karena aku sengaja tidak memberitahunya. Aku masih ingat hari ketika pertama kali bertemu Aska. Saat itu aku sedang membantu sebuah kegiatan sosial. Aku datang tanpa pengawalan, tanpa sopir, tanpa atribut apapun yang menunjukkan latar belakang keluargaku. Dan Aska memperlakukanku seperti perempuan biasa. Aku menyukai hal itu. Sangat menyukainya. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan karena nama keluarga. Bukan karena kekayaan. Bukan karena jabatan. Kami semakin dekat. Lalu saling jatuh cinta. Saat hubungan kami semakin serius, ayah pernah bertanya kepadaku, "Kamu yakin?" Aku langsung menjawab, "Yakin." Ayah tersenyum. "Kalau begitu ayah tidak akan ikut campur. Ayah hanya ingin kamu bahagia." Aku tersenyum mengingat wajah beliau. Ayah memang selalu seperti itu. Tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tidak pernah menentukan jalan hidupku. Beliau hanya ingin aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Sayangnya, tak lama setelah pernikahanku, ayah meninggal dunia. Saat itulah seluruh aset dan kepemilikan perusahaan resmi diwariskan kepadaku. Namun aku tetap memilih hidup sederhana. Aku tidak berubah. Aku tidak merasa perlu berubah. Karena bagiku kebahagiaan tetap berada di rumah kecil bersama suami yang kucintai. Setidaknya dulu aku berpikir begitu. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nama Aska muncul di layar. Panggilan pertama. Aku menatap layar beberapa detik, lalu membiarkannya berdering sampai berhenti. Tak lama kemudian panggilan kedua masuk. Kemudian ketiga, keempat, kelima. Aku tetap tidak menjawab. Bukan karena membencinya. Aku hanya belum siap mendengar suaranya. Karena aku tahu apa yang akan terjadi. Ia akan meminta maaf. Ia akan menangis. Ia akan mengatakan semuanya bisa diperbaiki. Padahal masalah sebenarnya tidak sesederhana itu. Pak Surya yang melihat semua itu akhirnya berbicara. Dia sudah tahu. Aku mengangguk. Sepertinya sudah. Beliau kembali menghela napas. Kalau begitu malam ini pasti akan menjadi malam yang panjang bagi mereka. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu beliau benar. Saat ini Aska mungkin masih berusaha memahami kenyataan yang baru diketahuinya. Dan sementara itu, di rumah Darsinah, sebuah kenyataan lain juga sedang bergerak mendekat. Kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Aku melirik jam dinding. Hampir pukul 9 malam. Jika perhitunganku benar, maka beberapa orang seharusnya sudah tiba di sana. Aku tidak memerintahkan siapapun untuk membalas dendam. Aku juga tidak ingin mempermalukan mereka. Namun ada beberapa urusan hukum dan administrasi yang memang harus diselesaikan. Dan semua itu secara tidak langsung akan membuka identitasku yang selama ini tersembunyi. Pak Surya tampaknya memahami apa yang sedang kupikirkan. Beliau membuka ponselnya. Lalu menunjukkan sebuah pesan yang baru masuk. Semuanya sudah berjalan sesuai jadwal. Aku membaca pesan itu. Ingat. Tetapi cukup untuk membuatku mengerti. Aku memejamkan mata perlahan. 3 tahun aku berusaha mempertahankan rumah tangga itu. 3 tahun aku berusaha menjadi cukup baik. 3 tahun aku menahan luka demi luka. Dan malam ini semuanya akhirnya berakhir. Di sisi lain kota, Darsinah masih duduk santai di ruang tamunya. Beliau mungkin masih berpikir bahwa aku akan kembali seperti biasanya. Beliau mungkin masih merasa menang. Beliau mungkin masih menganggap aku perempuan lemah yang tidak punya siapa-siapa. Namun dalam waktu yang tidak lama lagi, semua keyakinan itu akan hancur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau akan melihat siapa sebenarnya perempuan yang selama ini dihina. Dan ketika kenyataan itu terbongkar, bukan hanya Aska yang akan terguncang. Darsinah pun akan kehilangan pijakan yang selama ini membuatnya begitu sombong. Malam itu baru saja dimulai. Dan kejutan terbesar masih menunggu di depan mereka. Malam semakin larut. Di rumah Darsinah,
Suasana yang semula tenang perlahan berubah menjadi penuh kegelisahan. Sejak Aska berangkat ke kantor pusat beberapa jam lalu, Darsinah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya beliau tidak terlalu memikirkannya. Beliau masih duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Sesekali matanya melirik pintu depan. Mungkin menunggu aku pulang. Karena selama ini memang selalu begitu. Setiap kali terjadi pertengkaran, aku akan pergi sebentar. Kemudian kembali. Lalu semuanya berjalan seperti biasa lagi. Namun malam itu berbeda. Sangat berbeda. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Lalu setengah 10. Kemudian pukul 10. Tetapi aku tidak kunjung pulang. Panggilan telepon dari Aska juga tidak ada. Keadaan yang semakin sunyi membuat Darsinah mulai merasa tidak nyaman. Beliau mengambil ponsel. Lalu mencoba menghubungiku. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tetap tidak diangkat. 3 kali. Masih tidak ada jawaban. Keras kepala sekali perempuan itu. Darsinah mendengus kesal. Namun jauh di dalam hatinya, mulai muncul rasa tidak tenang. Beberapa menit kemudian terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Lampu mobil menyinari halaman. Darsinah langsung berdiri. Aska pulang. Beliau berjalan menuju jendela. Namun saat melihat keluar, langkahnya langsung terhenti. Mobil yang berhenti bukan mobil Aska. Mobil itu jauh lebih mewah. Bahkan mungkin paling mewah yang pernah berhenti di depan rumahnya. Kemudian 1 mobil lagi datang. Lalu 1 lagi. Dan 1 lagi. Dalam hitungan menit, beberapa kendaraan berwarna hitam berjajar di depan rumah. Tetangga mulai keluar. Orang-orang yang sedang duduk di warung dekat ujung jalan ikut memperhatikan. Lampu rumah tetangga satu persatu menyala. Semua penasaran. Darsinah berdiri mematung. Jantungnya mulai berdebar. Entah kenapa. Beliau sendiri tidak tahu. Tak lama kemudian beberapa orang turun dari kendaraan. Penampilan mereka sangat rapi. Mengenakan jas dan membawa map dokumen. Salah seorang pria yang tampak paling senior berjalan menuju pintu rumah. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar jelas. Darsinah membuka pintu dengan wajah bingung. Iya. Pria itu tersenyum sopan. Selamat malam. Apakah ini rumah Ibu Darsinah? Iya. Kami ingin menyampaikan beberapa dokumen yang berkaitan dengan Ibu Rina. Nama itu langsung membuat Darsinah mengernyit. Rina. Iya. Istri dari Bapak Aska. Wajah Darsinah berubah sedikit. Ada apa? Pria itu membuka map yang dibawanya. Lalu menunjukkan beberapa dokumen. Awalnya Darsinah hanya melihat sekilas. Namun perlahan wajahnya mulai berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Tatapannya semakin bingung. Karena angka-angka yang tertulis di sana terlalu besar untuk dipahaminya. Terlalu besar. Dan terlalu tidak masuk akal. Ini apa? Pria itu menjawab dengan tenang. Dokumen kepemilikan. Kepemilikan apa? Perusahaan. Darsinah tertawa kecil. Tertawa yang terdengar dipaksakan. Mungkin Anda salah orang. Pria itu menggeleng. Tidak, Bu. Semua data sudah kami verifikasi. Kemudian ia menyebut nama lengkapku, tanggal lahirku, nomor identitasku, dan berbagai data lain yang tidak mungkin salah. Senyum Darsinah perlahan menghilang. Ini tidak mungkin. Pria itu lalu mengeluarkan foto. Foto lama. Foto yang selama bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Di dalam foto itu, aku berdiri bersama seorang pria parubaya yang tersenyum hangat sambil merangkul pundakku. Ayahku. Di belakang kami berdiri puluhan orang berpakaian formal. Sebuah acara perusahaan. Salah satu acara terbesar yang pernah diselenggarakan keluarga kami. Wajah Darsinah langsung pucat. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Pria itu kembali berbicara. Almarhum Bapak Arman adalah ayah kandung Bu Rina. Kalimat itu membuat dunia Darsinah seolah berhenti berputar. Karena nama itu bukan nama sembarangan.
Siapapun di kota itu mengenalnya. Salah satu pengusaha paling berpengaruh. Pemilik jaringan bisnis besar. Tokoh yang sering muncul di berita ekonomi. Selama ini Darsina hanya pernah melihatnya di televisi. Dan sekarang seseorang mengatakan bahwa putri tunggal pria itu adalah perempuan yang setiap hari dicacinya. Perempuan yang sore tadi disuruh makan bekas makanan anjing. Tubuh Darsinah mulai limbung. Tidak. Ini tidak mungkin. Namun pria itu belum selesai. Masih ada beberapa dokumen lain yang diperlihatkan. Dokumen saham. Dokumen aset. Dokumen kepemilikan perusahaan. Semua mengarah pada satu nama. Rina. Menantunya. Saat itulah terdengar suara mobil lain memasuki halaman. Semua orang menoleh. Aska turun dari kendaraan. Wajahnya pucat. Matanya merah. Seolah baru saja menangis. Begitu melihat kerumunan di depan rumah, ia langsung mempercepat langkah. Bu! Darsinah menoleh. Wajah putranya membuat jantungnya semakin tidak tenang. Ada apa ini? Aska tidak langsung menjawab. Ia melihat dokumen yang berada di tangan pria-pria itu. Lalu melihat ibunya. Kemudian menundukkan kepala. Air mata mulai jatuh dari matanya. Darsinah semakin panik. Aska! Kamu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Aska terdengar bergetar. Bu! Darsinah menggenggam lengan putranya. Katakan. Aska memejamkan mata sesaat. Seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya berkata. Semua ini benar. Darsinah membeku. Apa? Semua yang mereka katakan tentang Rina. Itu benar. Dunia terasa runtuh di hadapan Darsinah. Beliau menatap putranya dengan mata membelalak. Kemudian menatap dokumen-dokumen di depannya. Lalu kembali menatap foto yang memperlihatkan aku dan ayahku. Pikirannya berputar-putar. Mencoba menolak kenyataan. Namun semakin ditolak, kenyataan itu justru semakin jelas. Perempuan yang selama ini dianggap tidak berharga ternyata memiliki segalanya. Perempuan yang selama ini dianggap bergantung pada keluarganya ternyata tidak membutuhkan siapapun. Perempuan yang selama ini dihina ternyata jauh berada di atas mereka. Dan yang paling menyakitkan, beberapa jam lalu beliau sendiri yang menghancurkan semuanya. Dengan mulutnya sendiri. Dengan kesombongannya sendiri. Dengan penghinaan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Darsinah mundur satu langkah. Kemudian satu langkah lagi. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Napasnya mulai memburu. Tangannya gemetar hebat. Bu! Aska mencoba menopangnya. Namun sudah terlambat. Pandangan Darsinah mulai kabur. Suara-suara di sekelilingnya terdengar menjauh. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Lalu, bruk. Darsinah jatuh pingsan tepat di depan rumahnya sendiri. Di depan para tetangga. Di depan para tamu tak diundang. Di depan putranya yang menangis. Dan di depan kenyataan yang akhirnya terbongkar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darsinah menyadari siapa sebenarnya perempuan yang selama ini ia rendahkan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Karena saat beliau pingsan di lantai rumahnya, aku sudah berada jauh di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam luka, aku akhirnya mulai merasa bebas. Saat Darsinah siuman, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beliau berada di kamar. Lampu tidur menyala redup. Kepalanya terasa berat. Pandangannya masih sedikit berkunang-kunang. Beberapa detik pertama, beliau tampak kebingungan. Namun perlahan-lahan semua kejadian malam itu kembali memenuhi pikirannya. Mobil-mobil mewah, dokumen-dokumen, foto-foto lama, tangisan Aska, dan nama yang terus terngiang di kepalanya. Rina. Tubuh Darsinah langsung menegang. Beliau berusaha duduk. Saat itulah Aska yang sejak tadi duduk di kursi dekat ranjang segera menghampiri. Bu, pelan-pelan. Darsinah menatap putranya. Wajah Aska terlihat jauh lebih tua malam itu. Matanya merah, bibirnya pucat. Seolah dalam beberapa jam saja hidupnya telah berubah.
Mana Rina? Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Darsinah. Aska terdiam beberapa detik, lalu menundukkan kepala. Belum ketemu. Darsinah menelan ludah. Telepon dia. Sudah. Terus. Tidak diangkat. Darsinah merasakan jantungnya kembali berdebar. Pesan. Sudah. Dia balas. Aska menggeleng. Keheningan memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Darsinah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan seseorang yang selama ini selalu dianggap akan tetap ada. Padahal selama ini beliau tidak pernah memikirkan perasaan itu. Karena dalam pikirannya, Rina akan selalu bertahan. Rina akan selalu memaafkan. Rina akan selalu kembali. Namun malam itu semuanya berbeda. Dan perbedaan itulah yang mulai menghancurkan ketenangan hatinya. Aku mau bicara sama dia. Suara Darsinah mulai bergetar. Aku harus minta maaf. Aska memejamkan mata. Kalimat itu justru membuat dadanya semakin sesak. Karena ia tahu sesuatu yang belum diketahui ibunya. Sebelum meninggalkan rumah, Rina tidak pergi dalam keadaan marah. Justru itulah yang membuat semuanya lebih menakutkan. Orang yang marah biasanya masih peduli, masih berharap, masih ingin didengar. Tetapi orang yang sudah lelah, seringkali sudah selesai. Dan Aska takut itulah yang terjadi pada istrinya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bahkan setelah memastikan ibunya baik-baik saja, ia tetap duduk sendirian di ruang tamu. Ruangan yang selama ini menjadi saksi begitu banyak penghinaan terhadap Rina. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan rumah itu. Meja makan, lantai, dapur, semuanya terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya ia melihat semua dari sudut pandang istrinya. Bayangan demi bayangan mulai muncul dalam pikirannya. Rina yang bangun sebelum subuh. Rina yang memasak. Rina yang mencuci. Rina yang membersihkan rumah. Rina yang selalu tersenyum meskipun lelah. Dan Rina yang setiap kali disakiti hanya menundukkan kepala. Dulu ia menganggap itu kesabaran. Sekarang ia sadar. Mungkin itu adalah jeritan minta tolong yang tidak pernah ia dengarkan. Air mata mulai mengalir lagi. Aska menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membenci dirinya sendiri. Bukan karena kehilangan kekayaan. Bukan karena kehilangan status. Tetapi karena menyadari bahwa ia telah gagal menjadi suami. Sementara itu, di tempat lain, aku sedang duduk di balkon apartemen. Udara malam terasa sejuk. Lampu kota berkilauan di kejauhan. Sudah berjam-jam ponselku tidak berhenti berdering. Panggilan dari Aska. Pesan dari Aska. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Bahkan ada beberapa pesan dari tetangga yang entah bagaimana mendapatkan nomor pribadiku. Aku tidak membuka semuanya. Aku belum siap. Bukan karena marah. Aku hanya sedang mencoba mendengarkan diriku sendiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan orang lain. Memikirkan perasaan Aska. Memikirkan keinginan Darsinah. Memikirkan bagaimana agar rumah tangga tetap utuh. Sampai aku lupa memikirkan diriku sendiri. Ketukan pelan terdengar dari pintu. Pak Surya masuk membawa secangkir teh hangat. Beliau meletakkannya di meja. Lumayan dingin malam ini. Aku tersenyum kecil. Iya. Beliau duduk di kursi seberang. Kemudian memperhatikanku beberapa saat. Apa ibu baik-baik saja? Aku terdiam. Pertanyaan sederhana itu justru terasa sulit dijawab. Karena selama ini hampir tidak ada yang pernah menanyakannya. Apa aku baik-baik saja? Apa aku bahagia? Apa aku lelah? Tidak ada. Orang-orang selalu bertanya apa yang bisa kulakukan untuk mereka. Tetapi jarang ada yang bertanya bagaimana keadaanku. Aku menatap cangkir teh di depanku. Lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku berhenti sejenak. Aku merasa bisa bernapas. Pak Surya mengangguk pelan. Beliau tidak berkata apa-apa lagi.
Karena kadang-kadang, keheningan jauh lebih menenangkan daripada 1000 nasihat. Keesokan paginya, Aska kembali mencoba menghubungiku. Belasan kali, puluhan kali, tetap tidak kujawab. Sampai akhirnya sebuah pesan masuk. Bukan permintaan maaf panjang, bukan rayuan, bukan penjelasan. Hanya satu kalimat. Aku cuma ingin bertemu sekali saja. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkan ponsel kembali. Namun entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Mungkin karena jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Cepat atau lambat, pertemuan itu memang harus terjadi. Bukan untuk kembali bersama. Bukan untuk mengulang masa lalu. Tetapi untuk memberikan penutupan yang selama ini tidak pernah kami miliki. Dan tanpa kusadari, pertemuan yang akan terjadi beberapa hari kemudian justru akan menjadi momen paling menentukan dalam hidup kami. Karena disitulah akhirnya semua rahasia, semua luka, dan semua penyesalan akan benar-benar dibuka untuk terakhir kalinya. 3 hari setelah aku meninggalkan rumah Darsinah, akhirnya aku memutuskan menemui Aska. Bukan karena hatiku sudah luluh, bukan karena aku ingin kembali, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Terlalu banyak kalimat yang selama ini tidak pernah sempat diucapkan. Dan terlalu banyak luka yang perlu ditutup dengan cara yang benar. Aku memilih sebuah restoran yang tenang di salah satu sudut kota. Bukan tempat mewah. Bukan tempat yang ramai. Aku hanya ingin berbicara tanpa menjadi pusat perhatian. Saat tiba di sana, Aska sudah lebih dulu menunggu. Begitu melihatku masuk, ia langsung berdiri. Aku hampir tidak mengenalinya. Dalam 3 hari saja, wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya sembab. Janggut tipis mulai tumbuh tidak terurus. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat rasa kehilangan yang begitu jelas di wajahnya. Aku duduk di hadapannya. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Hanya keheningan. Beberapa detik berlalu. Kemudian Aska menundukkan kepala. Aku minta maaf. Kalimat itu keluar begitu pelan. Namun aku tidak menjawab. Karena aku ingin mendengar semuanya. Bukan hanya satu kalimat. Aska menarik napas panjang. Aku tahu aku terlambat. Aku tahu mungkin semua ini sudah tidak ada gunanya. Tapi aku tetap harus mengatakannya. Tangannya terlihat gemetar. Air matanya mulai menggenang lagi. Aku gagal jadi suami. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui apa yang selama ini terjadi. Bukan mencari alasan. Bukan membela diri. Bukan menyalahkan siapapun. Hanya mengakui. Aku selalu bilang kamu harus sabar. Aku selalu bilang itu hanya masalah kecil. Aku selalu bilang ibuku tidak bermaksud jahat. Suara Aska mulai pecah. Padahal aku tahu kamu terluka. Aku melihat semuanya. Aku hanya terlalu pengecut untuk membelamu. Air mata akhirnya jatuh dari wajahnya. Beberapa pengunjung mulai melirik ke arah kami. Namun Aska tidak peduli. Ia terus berbicara. Aku pikir selama kamu masih bertahan, semuanya baik-baik saja. Aku pikir selama kamu tidak pergi, aku masih punya waktu. Aku salah. Aku memandangnya dalam diam. Selama bertahun-tahun aku menunggu kalimat-kalimat itu. Namun anehnya, saat akhirnya mendengarnya, rasa sakit yang dulu begitu besar sudah tidak lagi sama. Mungkin karena aku sudah terlalu lama terluka. Mungkin karena sebagian hatiku sudah selesai berduka sebelum meninggalkan rumah itu. Aku menatap Aska, lalu berkata pelan, "Mas." Ia langsung mengangkat wajah. Aku tidak pernah marah karena rumah itu kecil. Aku tidak pernah marah karena hidup kita sederhana. Aku juga tidak pernah marah karena harus bekerja di rumah setiap hari. Aska mendengarkan tanpa berkedip. Yang kulihat di matanya hanyalah penyesalan. Aku hanya ingin dihargai. Kalimat itu membuat air matanya kembali jatuh. Sekali saja. Aku hanya ingin suamiku berdiri di sampingku. Bukan di depanku. Bukan di belakang ibunya.
Tapi di sampingku, restoran kembali hening. Suara musik pelan terdengar dari kejauhan. Aku melanjutkan. Aku bertahan bukan karena kuat. Aku bertahan karena mencintaimu. Tapi cinta tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh penghormatan. Dia butuh perlindungan. Dia butuh keberanian. Aska menundukkan kepala. Tangisnya semakin tidak terkendali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak marah melihatnya. Aku hanya sedih. Sedih karena semua ini sebenarnya bisa dicegah. Jika saja ia berani berbicara lebih awal. Jika saja ia berani melindungiku sekali saja. Jika saja ia memilih menjadi suami sebelum menjadi anak yang selalu takut mengecewakan ibunya. Namun semua itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Beberapa saat kemudian Aska berkata dengan suara serak. Kalau aku berubah, apa masih ada kesempatan? Aku terdiam. Pertanyaan itu sudah kuduga akan muncul. Aku memandang keluar jendela. Matahari sore mulai turun perlahan. Orang-orang berjalan di trotoar. Kendaraan berlalu lalang. Semuanya terus bergerak maju. Dan aku sadar hidupku juga harus melakukan hal yang sama. Aku kembali menatap Aska. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tenang. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum sedih. Hanya senyum seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. Aku memaafkanmu, Mas. Wajah Aska langsung terangkat. Matanya dipenuhi harapan. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena aku melanjutkan kalimatku. Tapi aku tidak bisa kembali. Air mata kembali jatuh di wajahnya. Kali ini lebih deras. Aku tahu kalimat itu menyakitkan. Namun itu adalah kebenaran. Dan aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan demi menjaga perasaan orang lain. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku untuk takut disakiti lagi. Aku tidak ingin terus menunggu seseorang membelaku. Aku tidak ingin kembali menjadi perempuan yang selalu mengalah. Aska memejamkan mata. Tubuhnya sedikit bergetar. Namun kali ini ia tidak membantah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu aku benar. Setelah pertemuan itu selesai, kami berjalan keluar restoran. Langit mulai berubah jingga. Kami berdiri beberapa langkah dari pintu masuk. Untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar kehilanganmu ya? Suara Aska terdengar sangat pelan. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu mengangguk. Iya. Kalimat sederhana itu menghancurkan sisa harapan yang masih ia miliki. Namun sekaligus membebaskan kami berdua dari masa lalu. Aku masuk ke mobil. Pintu tertutup perlahan. Sebelum kendaraan bergerak, aku sempat melihat Aska berdiri sendirian di trotoar. Tidak mengejar. Tidak memohon. Hanya diam. Karena akhirnya ia mengerti bahwa ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah jauh lebih tenang. Aku mulai kembali mengurus perusahaan yang diwariskan ayah. Aku kembali bertemu banyak orang. Kembali tertawa. Kembali menjalani hidup tanpa rasa takut. Sementara itu, Darsinah beberapa kali mencoba menemuiku. Beliau datang untuk meminta maaf. Dan aku menerimanya dengan baik. Karena kebencian tidak pernah membuat hidup menjadi lebih ringan. Aku memaafkan beliau. Sama seperti aku memaafkan Aska. Namun memaafkan tidak berarti melupakan. Dan tidak berarti memberi kesempatan untuk mengulangi luka yang sama. Suatu sore, aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku yang berada di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Pemandangan itu begitu indah. Aku tersenyum. Lalu teringat satu pelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Aku mengembuskan napas panjang. Lalu menatap langit yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Aku merasa benar-benar pulang. Akhirnya aku sadar, pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Aku memaafkan mereka, tetapi aku tidak kembali. Karena harga diri yang sudah diinjak terlalu lama, pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pesan moralnya, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam, sederhana, dan sabar. Sebab orang yang paling sabar pun punya batas, dan saat ia memilih pergi, penyesalan sering datang terlambat.